Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, sebelum Mr. K lanjutin ke kontennya, jangan lupa pencet like karena like Anda itu membuat Mr. K semangat 45 untuk memulai YouTube lagi. Saya bisa itu saja sih. Oke, karena spoiler detail 1079 udah rilis dan kalian pasti menantikan hal ini kan. So, without any lama again, it's time to spoiler time. Malah nyanyi. Monggo. Judul chapter 1079, Kaisar Keempat Red Hair Pirates. Ya, kalau udah judulnya kayak gini, kita semua udah bisa nebak kalau sebagian besar isi dari chapter terbaru bakalan diisi oleh momen Akagami Pirates. Sementara itu guys, di chapter kali ini kita kembali dengan cover request dari fans yang mana nantinya dilengkapi oleh gambar Luffy yang lagi nyiramin air ke seekor singa. Karena dia menganggap kalau singa itu hanyalah bunga matahari. Ya, belum ada informasi pasti apakah chapter kemarin jadi chapter terakhir dengan cover story Gear Double Six perjalanan tanpa emosi. Cuman kalau emang chapter kemarin jadi yang terakhir, berarti rentetan perjalanan cover story Gear Double Six ditutup dengan terbentuknya Neo Melts. And now masuk ke menu utamanya, di mana momen dimulai dengan sebuah kilas balik tentang Yok di beberapa jam yang lalu sebelum pertemuannya kembali dengan Dr. Vegapunk. Nah, di kilas balik itu kita dikasih lihat kalau Yok ternyata dikhianati oleh pemerintahan dunia guys. Namun kondisinya Yok sendiri mengetahui dan sudah menduga akan hal itu, karena ternyata ya pemerintahan dunia juga berniat untuk menghabisinya. Sehingga Yok pun sudah menyiapkan rencana cadangan jika emang hal inilah yang akan terjadi. Makanya di satu panel nanti ada momen yang memperlihatkan Yok berkata, kalau kayak gini aku memiliki rencanaku sendiri. Rencana yang dimaksud oleh Yok di sini ya, ternyata bagaimana dia memerintahkan seluruh Seraphim untuk membunuh semua orang kecuali dirinya sendiri. Lalu dia juga yang memiliki rencana untuk memenjarakan agen Superpol dan Stella di lab yang sudah tak terpakai. Dan terakhir ya, dia memerintahkan Snack untuk merubahnya menjadi batu. Baru nanti Yok akan dikembalikan lagi menjadi normal. Well, nampaknya gak cuman satu perintah lain aja yang diberikan oleh Yok kepada Snack. Cuman sayangnya kita masih belum dikasih tahu lebih lanjut tentang rencana dari Yok ini guys. Sehingga masih perlu menunggu beberapa chapter lagi untuk mengetahuinya. And momen flashback itu pun diakhiri dengan memperlihatkan Snack yang sekarang sedang terbang menuju suatu tempat. Dan di sisi lainnya, evakuasi yang sedang dilakukan oleh para pekerja di Pulau Egghead kembali dilanjutin. Momen di Pulau Egghead ditutup dengan memperlihatkan salah satu kapal dengan bendera bajak laut Kurohige datang mendekat ke Shahada. Wah, seru sih kalau seandainya nanti yang datang Kurohige terus bilang, Next kita pindah sedikit ke Pulau Elbaf. Di sana Kid sedang melawan beberapa kapten dari armada bajak laut Akagami. Cuman di sini ada satu fakta menarik yang ternyata ya, armada dari Akagami Pirates sudah terkenal jauh lebih lemah dibandingkan armada Yonko lainnya. Karena bisa dibilang armada milik bajak laut Akagami ini bisa bertahan dan selamat hanya gara-gara Shanks memberikan mereka benderanya. Sehingga orang yang takut untuk mencari gara-gara dengan bajak laut Akagami tentu gak bakal mengusik salah satu armadanya. Di sisi lain, kru utama dari Akagami Pirates terlihat sudah berada di pesisir pantai dan mereka terlihat sedang berbicara. Karena Lakiro sendiri ya awalnya bilang ke Shanks kalau dia lebih baik diam saja di sini biar mereka yang mengurus bajak laut Kid nanti. Namun Shanks yang mendengar perkataan dari Lakiro, dia bilang kalau Eustace Kid adalah orang yang berharga 3 miliar berry, jadi jangan remehkan pertumbuhan para anak-anak muda ini. Nah, di sela-sela pembicaraan mereka tentang bagaimana menghadapi bajak laut Kid, Shanks sempat bertanya sesuatu ke Hongo soal adakah informasi lain tentang bajak laut Kurohige dari intel miliknya. Namun Hongo berkata kalau mereka gak punya informasi apa-apa lagi selain Kurohige terlihat meninggalkan pulau Hachinosu. Ngedengar hal itu ya, Shanks kembali menjawab kalau sebenarnya dia sempat berpikir kalau Kurohige bakal muncul di negeri Wonoguri. Makanya mungkin hal inilah yang menjelaskan mengapa Shanks sempat berada di sana. Akan tetapi ya pada akhirnya mereka emang gak lagi menuju pulau Wonoguri. Well, ngerasa cukup akan jawaban dari Hongo, Shanks pun meminta Yasop untuk mengecek apakah bajak laut Kid udah berhasil pulih dari luka peperangan di negeri Wano Kuni atau belum. Dan Yasop menjawab kalau mereka semua terlihat sangat-sangat sehat, Kapten.
Sementara itu ya, di momen lainnya, Eustace Kid tiba-tiba aja bersiap menyerang dan mengeluarkan railgun miliknya. Lalu gak lama dari situ ya, Eustace Kid pun menembak sambil meneriakkan Dempang. Dan seketika, serangan dari Kid itu berhasil menghancurkan seluruh kapal dari armada bajak laut Akagami, sekaligus mengalahkan seluruh kapten yang ada di sana. Sayang, apa yang baru aja Misteri katakan ternyata bukanlah apa yang sebenarnya terjadi, Rek. Karena semua itu hanya gambaran dari apa yang akan terjadi di masa depan melalui kemampuan milik Shanks. Ya, di sini Shanks ternyata melihat sedikit ke masa depan. Kalau dia membiarkan Kid untuk menyerang, dampak yang akan diberikannya ternyata begitu besar. Yang menarik ya, gak lama dari Shanks menggunakan Ken Bunsoku haki tingkat tingginya, Backman tiba-tiba bertanya, "Kau sepertinya melihat sedikit ke masa depan kan?" Tapi bukan jawaban yang diterima oleh Ben Backman, malahan Shanks yang terlanjur marah karena mengetahui dampak dari serangan Kid. Dia tiba-tiba aja melompat ke arah kapal milik Kid Pirates, lalu Shanks menggunakan serangan bernama Kamusari. Dan nantinya pada double panel, kita akan diperlihatin betapa epicnya serangan dari Shanks itu. Karena serangan Kamusari ternyata merupakan serangan yang sama seperti yang digunakan oleh Goldie Roger ketika berhadapan dengan Oden di masa lalu. Well, Kid yang menerima serangan itu langsung terlihat tak sadarkan diri. Langsung guys, seketika itu langsung ia tepar lah. Sedangkan Killer yang mencoba membantu Kid untuk menahan serangannya terlihat batuk darah dan jadi gak bisa bergerak sama sekali. So, dalam satu serangan itu, Shanks berhasil mengalahkan Kid dan Killer di waktu yang bersamaan. Sisa dari kru Kid yang melihat hal itu ya, tentu langsung memohon ampun dan mereka memberikan salinan poneglyph yang mereka miliki ke Shanks. Dan di momen itu tanpa berkata sepatah kata pun, Shanks hanya melompat kembali menjauh dari kapal milik Kid Pirates. Dan tiba-tiba aja ya, giliran Dory dan Brogy yang tiba-tiba ingin berbicara. Ya, di situ Dory dan Brogy secara bersama-sama berkata, "Hei manusia kecil, kalau kalian mengarahkan senjata kalian ke kampung halaman dari orang lain, maka bersiap untuk bertemu dengan takdir yang sama." Nah, gak lama dari perkataan tersebut, serangan Hakoku atau serangan yang sama dengan yang sempat kita lihat di Little Garden kembali dimunculkan. Namun sekarang, serangan itu diarahkan ke Victoria Pang atau kapal milik Kid yang pada akhirnya kapal itu dibuat hancur dan seluruh bajak laut dari Kid terlihat tenggelam ke lautan. Momen itu pun dibarengin dengan perkataan dari narator box yang tiba-tiba saja bilang, "Orang dengan bounty 3 miliar berry, Eustace, Captain Kid, dan krunya berhasil dimusnahkan." Ingat ya, dimusnahkan itu berarti namanya gak bakal kita dengar di masa depan nanti. Alias bajak laut Kidnya ya. Kidnya sih, semoga aja masih ada slot lah untuk ikut di Final War. Maksudnya dengan join ke Akagami Pirates kayak. Kalau ke Luffy sih gak mungkin sih, gengsinya luar biasa ya. Oke, momen spoiler itu pun jadi momen penutup untuk chapter 1079 dan beruntung minggu depan libur. Bener kan kata Mister K kemarin live, kalau udah seru kayak gini pasti libur. Oke, Mister K bangga banget kalau libur. So, see you next time. Stay safe everyone. Salam Adibadia.